Ya, pemirsa Timnas Indonesia harus mengakui kemenangan tim Arab Saudi dalam laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup B. Arab Saudi menang 3-2 atas Timnas Indonesia. Nah, pemirsa, Timnas Indonesia kini kembali bersiap untuk menghadapi laga hidup mati melawan Irak pada 12 Oktober mendatang. Langsung saja kita akan bahas ya bersama dengan pengamat sepak bola. Sudah ada Bungkus Naindi yang bergabung bersama kami pada Newsline kali ini. Selamat siang, Bungkus. Selamat siang, Gemma, Jessica. Iya, Bungkus. Jadi kita kalah nih, 2-3. Sebenarnya tipis kalahnya ya, Bungkus. Tapi sayangnya golnya semuanya ini penalti, nggak ada yang open play game gitu ya. Bagaimana nih, Bungkus, evaluasi untuk Indonesia? Iya, memang kita perlu membenahi lagi memang lini depan di pertandingan lawan Irak nanti. Tapi sinyal positifnya adalah ketika kemarin Ole bermain di babak kedua, serangan Indonesia itu lebih bagus sebetulnya. Lebih punya arah, lebih punya target, dan sangat mengancam. Jadi kalau kita hitung peluang berbahaya Indonesia melawan kemarin melawan Arab Saudi itu ada 5 ya. Itu 3 diantaranya terjadi di babak kedua, dan 2 diantaranya terjadi setelah Ole datang ya, Ole masuk di babak kedua. Jadi saya pikir upaya untuk memperbaiki lini depan ada harapan karena Ole kemarin menunjukkan bahwa dia cukup bugar, cukup fit ya. Mungkin memang 90 menit masih cukup berat, tapi sepertinya dia bisa main lebih dari 45 menit. Mungkin 60, mungkin 75. Jadi sinyalnya cukup positif kalau dari sisi serangan. Mungkin yang paling penting dibenahi itu adalah bagaimana pemain-pemain mengurangi kesalahan dalam pertandingan, terutama ketika berada di area sendiri dan lawan sedang menguasai bola. Sangat penting untuk mengurangi kesalahan-kesalahan. Dan yang kedua, membenahi mungkin sistem of play-nya ya, game plan-nya. Bagaimana supaya lini tengah itu bisa lebih baik, bisa menjadi filter bagi pertahanan, karena kemarin banyak sekali momen di mana peluang bagi Arab tercipta akibat lini tengah kita kurang mampu menjadi filter bagi pertahanan. Saya pikir Coach Clifford sudah melakukan evaluasi bersama jajarannya dan tahu apa yang harus dilakukan. Oke, Bungkus, ngomong-ngomong itu tadi evaluasi. Tapi kira-kira kalau ada 3 hal yang perlu diperbaiki, kemudian dipertahankan, dan juga memang perlu tidak boleh diulang lagi, apalagi nanti lawannya adalah Irak. Kira-kira apa, Bung? Ya, nomor 1 kesalahan sendiri. Kemarin kan 2 gol itu diantaranya babak pertama itu akibat kesalahan sendiri. Itu tidak boleh diulang, kesalahan sendiri yang tidak perlu. Yang kedua, terpancing ya, terpancing oleh provokasi. Karena besok pertandingannya sangat ketat, sangat menentukan. Tidak mustahil kan cara main Irak tuh dengan Arab ya agak-agak sama ya. Jangan terprovokasi. Dan yang ketiga paling penting, lebih efektif memanfaatkan peluang. Itu saya pikir 3 hal yang harus dilakukan. Jangan buang-buang peluang lah di pertandingan. Karena lawan Irak mungkin peluang kita tidak banyak. Itu 3 hal yang menurut saya harus tidak boleh dilakukan. Itu tadi yang sangat penting, jangan bikin kesalahan, jangan terprovokasi, dan jangan buang-buang peluang. Oke, berarti memang kalau untuk gaya main mirip-mirip ya, Bungkus, untuk Arab Saudi dan juga Irak, berarti agak lebih fisikal gitu ya, agak tidak terbawa suasana. Jadi untuk pemain nih, Bungkus, kemarin kan Patrick Kluivert juga memainkan sejumlah pemain. Ada yang perlu diganti-ganti nggak nih, Bungkus? Tentunya berdasarkan evaluasi ya, tapi kalau kita lihat cara main tim kemarin, memang terasa ada beberapa pemain yang bermain di bawah kemampuan terbaiknya. Bukan berarti pemain itu nggak bagus sebetulnya. Ketika dipanggil tim nasional tentu karena dia bagus ya, tapi kemarin di pertandingan lawan Arab, mereka tidak bisa memberikan yang terbaik yang biasanya bisa mereka lakukan. Ya saya pikir di dunia maya orang sudah menyebut banyak nama ya, dan kita tidak perlu membahasnya lagi, nama-nama itu sudah sangat sering disebut. Mudah-mudahan nanti di pertandingan nanti kalaupun dimainkan lagi bisa tampil lebih baik. Tapi yang jelas kalau menurut saya paling penting itu Coach Clifford harus mampu membuat game plan yang membuat lini tengah lebih solid. Apakah dengan kembali ke formasi 3-4-3 atau 4-2-3-1 seperti kemarin tapi mengubah susunan pemain, itu tentu pelatih yang membuat keputusan, tapi yang penting lini tengah harus lebih baik. Kemarin itu duet yang dipasang sebagai double pivot, Joy Pelupesi dengan Mark Klok, kurang mampu memberikan dukungan untuk pertahanan ya. Mudah diterobos, mudah kehilangan posisi, dan itu yang kemudian menciptakan banyak peluang bagi Arab. Bayangkan sepanjang pertandingan Arab itu punya 17 peluang, 10 diantaranya mampu menciptakan ancaman yang on target. Itu saya pikir sangat berisiko ya. Untung kita punya kiper yang luar biasa kemarin, Martin Paes, yang membuat kita hanya kebobolan 3 gol. Tapi kan itu tidak boleh diulang lawan Irak karena target kita adalah menang. Oke, Bungkus, dari sisi pemain, kira-kira siapa yang perlu diganti atau mungkin yang perlu dirotasi saat menghadapi nanti game dengan Irak?
Iya, kalau misalnya masih bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir tidak ada salahnya Coach Clifford mencoba di posisi kanan itu Sandy Walsh ya, yang kemarin bermain agak terlambat di akhir pertandingan. Di back kiri tentunya akan ada Verdong ya, yang secara permainan lebih kuat bertahannya dibanding Dean James ya. Di tengah mungkin saya pikir kemarin kita sudah melihat bagaimana Ricky Kambuaya ketika diduetkan di babak kedua di lini tengah bersama dengan Joy, itu sepertinya lebih solid ya. Tapi sebetulnya masih ada opsi Nathan Chuaon ya. Nathan itu di uji coba bulan September mainnya bagus sekali sebagai gelandang tengah. Kalau ada duet Nathan bersama dengan Joy, mungkin lini tengah kita akan lebih solid. Tapi bisa juga dengan Ricky Kambuaya. Kemudian di sayap kiri kemarin kita mencoba memainkan Beckham. Mungkin besok di pertandingan yang lebih krusial tidak ada salahnya Ratmangun atau Ragnar dimainkan lagi di kiri. Mungkin terlalu berat pertandingan ini bagi Beckham yang masih sedikit pengalamannya ya. Ragnar dikembalikan ke kiri, di kanan Miliano, strikernya Ole. Nah yang menarik siapa di belakang strikernya. Nah saya pikir bisa dicoba Eliano ya sebagai pemain yang punya skill cukup baik. Karena Eliano ini kemarin juga cukup baik ketika dimainkan di babak kedua. Tapi tentu masih ada opsi yang lain, Tom Haye yang bisa dimainkan sebagai gelandang di posisi agak sedikit di depan dua gelandang jangkar kita. Di depan katakanlah duet Joy dengan Nathan atau Joy dengan Kambuaya. Tom Haye bermain agak sedikit di depannya. Dengan cara begitu saya pikir kita akan punya lini tengah yang mudah-mudahan lebih solid. Oke, semoga ada perubahan komposisi ya Bungkus di pertandingan melawan Irak nanti. Nah ini kan pasti pressure banget ya Bungkus, karena harus menang melawan Irak dan habis kalah melawan Arab Saudi. Pembenahan mental yang dibutuhkan para pemain ini seperti apa Bungkus? Iya, memang ini yang menjadi PR besar adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan diri pemain ya, mengembalikan kekompakan. Karena kita sudah mendengar isu adanya sedikit keretakan ya. Biasanya memang kalau kalah itu ekornya tuh kemana-mana seperti biasa. Mudah-mudahan Coach Clifford bersama jajaran manajemen bisa mengembalikan kesolidan atau soliditas tim, bisa membuat semuanya bersatu di pertandingan yang sangat krusial. Dan yang paling penting memulihkan kepercayaan diri. Mental bertandingnya harus positif, masuk lapangan itu dengan keyakinan yang sama seperti waktu mereka masuk lapangan sebelum pertandingan lawan Arab Saudi. Kita memang punya track rekor pertemuan yang tidak begitu bagus ya melawan Irak ya, hanya sekali menang dalam 10 pertemuan, itu kan juga bukan hasil yang membanggakan ya. Tapi pemain ketika masuk lapangan mudah-mudahan tidak dibayangi oleh rekor pertemuan yang tidak positif itu. Tetap berpikir bahwa pertandingan belum dimulai, skornya masih 0-0 dan progres Indonesia itu sebetulnya sebelum pertandingan lawan Arab Saudi kemarin sudah cukup bagus sebetulnya ya. Di beberapa pertandingan itu permainan kita meningkat, ketajaman kita juga meningkat. Mudah-mudahan besok lawan Arab kita bisa menunjukkan itu di lapangan. Oke, baik. Terima kasih Bung Kusnaini, pengamat sepak bola, sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.